Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Sonjaya. Oke, di video kali ini ya kita akan belajar tentang struktur kontrol perulangan bagian yang ketiga ya. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk while, kemudian bentuk for ya. Oke, berikutnya di sini kita belajar tentang bentuk do while ya, atau nanti eh, di di apa ya, di bahasa pemrograman lainnya lebih dikenal sebagai repeat until ya. Oke, untuk rendezvous lagi ya, untuk mengingat ya, struktur kontrol perulangan itu terdapat setidaknya satu perulangan yang disebabkan oleh terpenuhinya suatu kondisi ya. Jadi nanti perulangannya sepenuhnya bergantung pada kondisi ya. Kita sudah mengenal while do, kemudian for do. Nah, yang kali ini kita akan mengenal apa itu do while ya. Untuk do while strukturnya seperti ini, berbeda ya dengan while, kebalikan ya. Kalau while yang kita temui pertama adalah kondisi, tapi kalau do while di sini adalah instruksinya dulu. Jadi dari sini kita masuk dulu ya. Instruksinya, setelah instruksi selesai, berikutnya adalah kondisi. Kondisinya dicek. Nah, kalau kondisinya benar, maka akan terjadi perulangan. Ya, tetapi kalau tidak, kondisinya sudah bernilai salah, maka berikutnya adalah meninggalkan perulangan ini. Ya, jadi keluar dari perulangan. Oke. Bentuk berikutnya repeat until ya. Repeat until ini karena dulu terlebih dahulu dikenal bahasa Pascal ya. Jadi di bahasa Pascal dual itu diartikan menjadi repeat until ya. Tapi secara jalannya sama pengertiannya sebenarnya ya. Hanya yang berbeda adalah kalau dual itu lakukan selama ya. Jadi selama benar dilakukan. Tetapi kalau repeat until ulangi hingga ya. Jadi akan diulangi sampai kondisinya bernilai benar. Jadi kalau kondisinya sudah benar dia berhenti ya. Ulangi hingga kondisinya tercapai. Tetapi kalau dual itu kebalikannya ya. Lakukan selama ya, dilakukan selama kondisinya bernilai benar ya. Jadi di sini untuk repeat until sama saja, hanya berbeda di bagian kondisinya. Jadi kalau kondisi no dia berulang, tapi kalau do while itu kondisi benar dia berulang. Itu saja bedanya ya. Oke. Kemudian kalau ini penggunaannya ya, kapan menggunakan while do, kapan menggunakan do while ya. Kalau while do ini kalau perulangan itu kondisinya diperiksa terlebih dahulu. Jadi sebelum memasuki perulangan itu diperiksa dulu. Jadi kalau kondisinya sudah salah maka dia tidak dikerjakan ya. Tetapi kalau do while itu kondisinya dicek terakhir dulu. Jadi kerjakan dulu, setelah itu baru dicek benar atau salahnya. Ya, kalau while do ditanya dulu, istilahnya kalau mau masuk ruangan bawa tiket apa enggak. Nah, kalau bawa tiket maka silakan masuk. Ya, tapi kalau do while di luar, oke, masuk dulu aja, masuk dulu. Nah, setelah masuk baru dicek apakah punya tiket. Nah, seperti itu ya. Jadi bedanya while do dan do while seperti itu ya. Kemudian akhir perulangan ditentukan dari proses ya. Kalau yang do while akhir perulangan ditentukan dari masukan. Biasanya demikian ya. Kalau proses ini berarti apa? Prosesnya misalnya tadi di video yang bagian pertama, struktur perulangan bagian pertama, pengisian tandon. Nah, di sana tergantung pada isinya tandon bagaimana. Ya, tetapi kalau dual ini nanti berbeda. Ya, dual ini biasanya lebih digunakan untuk ini namanya
biasanya ditentukan oleh masukan input. Nah, biasanya adalah menu nantinya ya. Jadi menu-menu kalau dipilih ini maka apa? Ya, kalau dipilih selain itu maka program akan berhenti, demikian ya. Jadi biasanya penggunaannya demikian. Jadi akhir perulangannya kalau while itu ditentukan dari proses ya, tetapi kalau do while itu tergantung pada masukan. Jadi penggunaannya seperti itu. Jadi kapan menggunakan while, kapan menggunakan do while, kalian harus bisa memilahnya ya, jangan sampai terbalik-balik ya. Oke, untuk contoh Pak Hendra hendak menghitung rata-rata tinggi semua tanaman hiasnya ya. Tetapi Pak Hendra tidak tahu banyak tanamannya berapa, saking banyaknya tidak tahu. Nah, bantu Pak Hendra untuk mengetahui rata-rata tinggi tanaman hiasnya dalam satuan sentimeter. Nah, di sini kalau kita menggunakan while ini tidak bisa, ya, karena apa? Kondisi akhirnya mana nggak ada, ya. Tetapi kalau kita menggunakan do while, ini pokoknya didata dulu, didata, kemudian ada atau tidak berikutnya. Jadi perulangan akan berhenti jika tanamannya sudah nggak ada, ya. Nah, kalau secara visual kita mudah, tapi kalau komputer, nah tidak tahu, ya. Oke, kita menggunakan cara seperti ini, ya. Kita tetap menggunakan cacah, ya, gunanya untuk mencacah perulangannya nanti, alias kalau dihubungkan sama kasusnya, kita mau menghitung banyak tanamannya nanti, ya. Kemudian jumlah karena hubungannya dengan rata-rata ya. Nah, yang pertama dimasukkan tingginya 100 ya. Kemudian jumlah sama dengan jumlah plus tinggi. Ya. Jadi dijumlah, kemudian cacahnya naik 1. Nah, berikutnya ini yang menentukan perulangannya. Oke. Apakah ada lagi? Jika iya, maka ditanya lagi ya. Tingginya berapa? 104. Kemudian jumlah sama dengan jumlah plus tinggi. Kemudian cacahnya naik lagi 1. Nah, kemudian berikutnya penentunya lagi. Apakah ada lagi? Iya. Nah, kalau iya, maka didata terus. Hingga kapan? Nah, hingga jawabannya tidak. Ya, misalnya tingginya tadi sudah yang kedua. Nah, berikutnya tingginya 99. Kemudian ditanya ada lagi? Ya. Nah, diinputkan lagi 101. Kemudian dijawab ini ada lagi? Ya. Maka diinputkan lagi 100,5. Nah, kemudian ditanya lagi ada lagi? Tidak. Ya. Oke, ternyata tanamannya ada 5 saja, ya. Oke. Berikutnya setelah semuanya didata, berikutnya adalah rata-ratanya berapa? Ya, rata-rata sama dengan jumlah dibagi cacah. Loh, kok tidak N lagi? Yang sebelumnya kan ada N, Pak. Nah, karena di sini cacahnya sudah mewakili banyaknya. Ya, maka dari itu tidak perlu dirubah, disimpan ke variabel namanya N lagi. Jadi kita harus menghemat memori juga, ya, supaya tidak terlalu banyak memorinya. Jadi kita gunakan aja cacah karena cacah di sini sudah mewakili banyak tanamannya. Ya, oke, jumlahnya adalah 504,5 ya dibagi 5 sama dengan 100,9 cm. Ya, oke, maka kalau kita buat ini diagram logaritmnya, maka seperti ini bentuknya. Ya. Oke, yang pertama kita buat deklarasi variabelnya ya. Di sini kita buat variabel cacah untuk menghitung banyaknya nanti. Kemudian variabel lagi tipenya string ya. Ini untuk apakah ada lagi? Jawaban ya tidak ya. Kemudian tinggi, jumlah dan real ya. Karena memungkinkan bilangan pecahan kita menggunakan tipe real. Maka di sini kita membuat declare-nya ada 3 ya. Declare untuk string, declare untuk integer, declare untuk string, kemudian declare untuk real. Oke, berikutnya inisiasi variabelnya. Untuk inisiasi variabelnya
Yang pertama cacah sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, kemudian proses dualnya, ya. Oke. Nah, nanti ketika dibuat posisinya adalah hanya lingkaran, kemudian simbol segi 6 ini, ya. Nah, ketika sudah muncul segi 6 warna abu-abu, ya, kalau di double klik maka muncul ini do properties, ya. Di do properties ini nanti silakan dimasukkan ini, ya, enter a conditional expression below, ya. Jadi di dalamnya adalah lagi sama dengan petik ya, di dalam tanda petik ya. Nah, catatannya nanti berarti ini bernilai true jika string yang diinputkan di sini lagi ini adalah YA, sama persis, ya. Jadi huruf besar huruf kecilnya yang di antara tanda petik ini harus sama, ya. Misalnya kalian pengennya jawabannya huruf kecil semua, ya nggak apa-apa. Di sini berarti y-nya tinggal diganti y kecil, ya. Jadi kalau kalian membandingkan string seperti ini, ya, stringnya harus sama, ya, besar kecil hurufnya sama, ya. YA kecil dengan YA besar berbeda, ya. Tidak seperti nama variabel. Kalau nama variabel lagi yang kapital semua dengan lagi yang kecil semua itu sama. Tapi kalau string itu berbeda, ya. Nanti catatannya demikian, jangan sampai keliru, ya. Oke, di dalam ini perulangannya adalah output tanamannya, ya, untuk inisiasi tingginya. Kemudian di sini jumlah sama dengan jumlah plus tinggi, cacah sama dengan cacah plus 1, kemudian pertanyaan, ya, apakah ada lagi? Jika ada lagi maka nanti perulangannya akan diulangi lagi, ya, kalau tidak dia akan keluar. Oke, berikutnya untuk memproses rata-ratanya, ya, kita menggunakan assign rata sama dengan jumlah dibagi cacah, ya. Kemudian outputnya rata-rata tinggi sekian tanaman adalah sekian sentimeter, ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk diagram akhirnya kalau dibentuk secara totalnya demikian, ya. Jadi di sini ada 3 declare, ya, kemudian 2 assign, kemudian di sini untuk dualnya, ya. Nah, isinya dualnya di sini yang pertama output, kemudian input, 2 assign, kemudian output, yang satu lagi input, ya. Nah, setelah itu di dalam ini while-nya dimasukkan ekspresi lagi sama dengan ya. Kemudian setelah itu di luar perulangan kita buat assign, ya, kemudian berikutnya output, ya. Oke, seperti itu diagramnya. Kemudian kalau dieksekusi kita menggunakan bentuk plain, ya, bukan bentuk chit-chat lagi. Oke, tanamannya dimasukkan, ya. 100 ada lagi ya, 104 ada lagi ya. Kemudian 99 masih ada lagi, 101 ada lagi, 105 kemudian tidak. Nah, karena tidak langsung berakhir. Kemudian memunculkan rata-rata tinggi 5 tanaman adalah 109 cm. Ya. Nah, misalnya diisi dengan isian yang lain juga sama, ya. Rata-rata tinggi 5 tanaman adalah 154,7 cm, ya, seperti ini. Oke. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Oke, Pak Bima pesan program sederhana untuk menghitung rata-rata transaksi penjualannya dalam 1 hari. Saat memasukkan data, Pak Bima tidak ingin ada pertanyaan ada lagi. Nah, jadi yang seperti yang sebelumnya dia nggak mau lagi, ya. Jadi Pak Bima. Jadi nggak mau seperti punyanya Pak Indra tadi harus memberitahu ada lagi atau tidak, ya. Sehingga Pak Bima hanya memasukkan data saja, ya. Tidak mau menjawab YA itu nggak mau.
ya. Jadi tinggal input aja datanya berapa, ya. Oke, buat program sesuai permintaan Pak Bima ya. Soalnya berbunyi buat program, tetapi yang dibuat adalah flow algoritmnya ya. Oke, untuk ini manualnya hampir sama seperti yang tadi ya. Nah, sekarang bagaimana kita ngakalinya? Nah, ngakalinya adalah begini. Pak Indra, si Pak Pak siapa tadi namanya? Pak Bima ya. Pak Bima ini tinggal diberitahu saja, Pak, nanti kalau menginputkan mau mengakhiri itu inputkan 0. Ya, jadi 0 kalau ada ini transaksinya sama dengan 0, maka transaksinya selesai. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di sini transaksinya di sini ada 100.000 ya. Di sini transaksinya lebih besar dari 0, ya. Kemudian berikutnya transaksinya adalah di sini 104. Keliru ya saya. Sebentar, saya edit. Oke. Jadi transaksinya berikutnya adalah 104.000 ya. Maka jumlahnya sekarang adalah 204.000. Cacahnya naik lagi, kemudian 104.000 ini masih di bukan 0 ya, maka lanjut lagi ke berikutnya ya. Kalau disusun dalam bentuk tabel, bentuknya jadi seperti ini ya. Kalau transaksinya sekian ya. Nah, ini berakhirnya ketika diinputkan 0 ya. Ketika diinputkan 0 ya, jumlah transaksinya tidak naik juga ya. Jadi terakhir tadi 504, 500 ya. Kalau ditambah 0 juga tetap dirinya sendiri. Kemudian cacahnya menjadi 6 ya. 6. Nah, karena di sini transaksinya lebih dari 0 ya. Sudah sama dengan 0, maka di sini nilainya adalah false ya. Maka rata-rata sama dengan jumlah ya, jumlahnya ini dibagi cacah min 1 ya. Tidak hanya cacah, karena kalau cacahnya 6 sementara transaksinya ada 5 ya, maka kita kurangi 1 ya. Jadi 504.500 dibagi 5 ya, kita dapat 100.900 rupiah ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk diagram logaritmnya kita buat pertama adalah variabelnya ya. Variabelnya di sini kita punya cacah, transaksi, jumlah ya. Cacah ini untuk mencacah ini transaksinya ada berapa, kemudian transaksi ini nilai transaksinya berapa, kemudian jumlah ini untuk kaitannya untuk rata-rata ya. Oke, cacah, transaksi dan jumlah ini tipenya integer karena nilainya bilangan bulat semua ya. Kemudian untuk rata-rata di sini kita pakai real, jadi karena memungkinkan bilangannya adalah pecahan ya. Oke, berikutnya untuk diagramnya simbolnya ada declare, ada 2 ya. Yang pertama untuk integer, yang kedua untuk real. Berikutnya inisiasi variabel. Untuk inisiasi variabelnya ya, cacah sama dengan 0, kemudian jumlah sama dengan 0. Berikutnya untuk dualnya ya. Di sini ada input transaksinya ya, transaksi ke berapa, kemudian jumlah sama dengan transaksi, jumlah ditambah transaksi, kemudian cacah sama dengan cacah plus 1 ya. Untuk kondisinya transaksi lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau dia diisi 0, maka pengisiannya berhenti atau perulangannya berhenti. Oke, kemudian untuk proses rata-ratanya dan menampilkan hasilnya ya. Jadi rata-rata sama dengan jumlah dibagi cacah min 1 ya. Untuk outputnya rata-rata sekian transaksi adalah sekian ya. Oke, seperti itu. Untuk diagram akhirnya ya. Jadi keseluruhan diagramnya bentuknya seperti ini ya. Di main di sini setelah main ya ada 2 declare, kemudian ada 2 assign,
Kemudian ada di sini bentuk dual ya, simbol dual. Kemudian di dalam dualnya ada output, input, kemudian dua ini apa namanya, assign ya. Kemudian di luar ini perulangannya di sini ada assign lagi, kemudian berikutnya ada output ya. Oke, kemudian kalau dieksekusi ya, kalau diinputkan 100.000, 104.000, 99.000, kemudian 101.000, 100.500 transaksinya yang keenam di nol, artinya transaksi keenam ini tidak ada, berakhir ya. Jadi hari itu berakhir, maka rata-rata 5 transaksi adalah 100.900 ya. Atau kalau kita eksekusi dengan nilai yang lain ya, 45.000, 75.500, 153.300, kemudian 67.400, kemudian 95.900, 120.000, 135.750 ya. Kemudian transaksi ke-8 0 ya, artinya berhenti ya. Maka rata-rata 7 transaksi adalah 98.978, sekian ya. Oke, seperti itu untuk contoh yang kedua ya. Berikutnya untuk latihan ya. Latihannya di sini Pak Joko tadi ada di video sebelumnya ada Bu Joko ya, sekarang ada Pak Joko ya. Pak Joko hendak mengangkut sejumlah barang menggunakan mobil pickup yang memiliki kapasitas angkut 1 ton ya. Sebelum diangkut setiap barang ditimbang ya. Jadi sebelum diangkut ya, ditimbang dulu dan didata ya. Supaya tidak melebihi kapasitas. Nah, bantu Pak Joko untuk mendata barang yang akan diangkut. Jadi barang ke 1 berapa, 2, 3 dan seterusnya berapa. Nah, kemudian tampilkan total berat yang diangkut oleh mobil Pak Joko. Ingat, nah di sini kapasitasnya adalah 1 ton ya. Dan di sini inputnya adalah kilogram ya. Jadi nanti harus dikonversi dulu ya supaya sama. Jadi yang akan diangkut kalau sudah melebihi 1 ton maka tidak bisa ya. Oke, jadi pasti berat totalnya masih di bawah 1 ton ya, belum di atas 1 ton ya. Jadi kalau ada barang yang mau diangkut ya, kalau dijumlahkan melebihi 1 ton maka sudah berhenti proses angkutnya ya, seperti itu. Jadi barang ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang barang yang kesekian ya, walaupun masih ada barang lain, kalau barang itu ditambahkan ke mobil pickupnya ini sudah melebihi 1 ton, maka berhenti ya. Jadi prosesnya berhenti ketika total beratnya ini sesuai urutan barangnya ya. Kalau ketika ditambahkan menjadi 1 ton dia sudah berhenti ya. Oke, jadi tidak boleh melebihi 1 ton ya, catatannya itu. Oke, jadi totalnya nanti ya, total berat pasti di bawahnya 1 ton ya. Oke, seperti itu. Jadi begitu kalian masukkan beratnya sekian, kalau ditambahkan ke yang sudah ada menjadi lebih dari 1 ton, maka proses berhenti. Ya, seperti itu. Oke. Sekian untuk video kali ini ya. Berikutnya ada struktur kontrol perulangan bagian yang keempat ya. Bagian yang keempat ini bukan bentuk lainnya lagi, tetapi bentuk mixing ya. Jadi antara perulangan dan percabangan itu di mixing. Kalau sekuensial secara otomatis pasti ada di dalam semuanya ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kesediaannya memperhatikan dari awal hingga akhir ya. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.